Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bu Emil harap kalian semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk bait. Pantun terikat oleh jumlah baris, jumlah suku kata, dan persajakan atau bunyi akhir. Pantun dapat berisi nasihat, sindiran, atau kritikan. Agar dapat berpantun dengan baik, bacalah baris demi baris pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal adalah cara pengucapan huruf atau kata, sedangkan intonasi adalah lagu kalimat saat membaca pantun. Intonasi baris pertama sama dengan intonasi baris ketiga, sedangkan intonasi baris kedua sama dengan intonasi baris keempat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Bunyi akhir atau rima setiap bait berpola A, B, A, B. Coba perhatikan contoh pantun berikut. Sedap aroma daun pandan, nikmat rasa buah alpukat. Syukur ku ucapkan kepada Tuhan atas peredaran darah yang sehat. Itu tadi adalah contoh dari pantun. Membacanya tadi baris pertama intonasinya sama dengan baris ketiga, sementara baris kedua intonasinya sama dengan baris keempat. Kemudian di sini satu bait pantun tadi terdiri dari 4 baris. Bunyi akhir pada baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Jadi polanya AB AB. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, sementara baris ketiga dan empat disebut dengan isi. Pantun juga dapat digunakan untuk mengungkapkan isi hati. Contoh pantun tadi berisi tentang ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas peredaran darah yang sehat. Isi pantun beraneka ragam, termasuk tentang interaksi sosial. Di dalam masyarakat Indonesia yang beragam, interaksi sosial yang bersifat disosiatif sangat mungkin dan mudah terjadi. Namun, apabila masing-masing individu dapat mengendalikan diri, tentu interaksi sosial dapat diarahkan menuju interaksi sosial yang asosiatif. Perbedaan tidak seharusnya dijadikan sebagai sumber perpecahan, tapi harus dikelola agar menjadi kekuatan dalam mewujudkan persatuan. Salah satu cara menyikapi perbedaan yaitu dengan melakukan kerjasama dalam masyarakat yang diungkapkan melalui pantun. Simaklah contoh pantun berikut. Pergi ke ladang memanen kangkung, daunnya lebat karena dirawat. Kerja bakti penduduk sekampung, membuat lingkungan menjadi sehat. Pantun di atas mengungkapkan pentingnya kerjasama warga dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pantun ditinjau dari sasarannya. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang menggambarkan perasaan yang dialami oleh anak. Isinya bersifat sukacita atau dukacita. Pantun bersukacita mengungkapkan sukacita atau kegembiraan. Contohnya, benang dijalin jadi kain, dicelup air menjadi basah. Hati senang bukan main, kakak datang membawa hadiah. Pantun berduka cita mengungkapkan perasaan sedih. Contohnya, pelan-pelan jalan berbaris, ke pasar membeli cempedak. Hati sedih ingin menangis, ikan kesayangan mati mendadak. Yang kedua yaitu pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang menggambarkan kehidupan remaja atau orang dewasa. Berikut ini beberapa jenis pantun muda. Yang pertama, pantun perkenalan, berisi ungkapan hati untuk berkenalan. Contohnya, membeli baju di butik, ukuran baju kebesaran. Halo kawanku yang baik, bolehkah kita berkenalan?
Yang kedua yaitu pantun perpisahan, berisi kesedihan karena perpisahan. Contohnya, bersepeda ke kota membeli buku, hati-hati saat menyeberang. Kurelakan engkau wahai sahabatku, menuntut ilmu di negeri seberang. Pantun beriba hati, berisi penyesalan atau kekecewaan. Contohnya, berkebun memanen manggis, diletakkan di dalam keranjang. Hati siapa tak teriris melihat kakek tua membanting tulang. Kemudian pantun dagang yang menggambarkan keadaan seseorang. Pantun dagang disebut juga pantun nasib. Contohnya, siang-siang minum es selasih sambil duduk di tepi danau, menangis pilu hati bersedih, teringat ayah jauh di rantau. Yang ketiga yaitu pantun tua. Pantun tua adalah pantun yang berisi tentang pengajaran orang tua kepada orang yang lebih muda. Selain pengajaran, pantun tua juga dapat berisi nasihat, ibarat, atau sindiran. Berikut beberapa contoh pantun tua. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat yaitu pantun yang berisi nasihat. Contohnya, ada bau di dalam karung, rupanya durian terbelah dua. Rajin-rajinlah menabung supaya tenang di hari tua. Yang kedua yaitu pantun agama. Pantun agama yaitu pantun yang berisi pengajaran agama untuk taat kepada agama atau Tuhan. Contohnya, pergi ke kota naik kereta, kereta singgah tidaklah lama. Untuk apa banyak harta jika hidup tanpa agama? Yang ketiga yaitu pantun adat. Pantun adat yaitu pantun yang berisi pengajaran untuk menjaga adat yang berlaku di masyarakat. Contohnya, burung kasuari, burung bangau, keduanya tak makan belatung. Tak mengapa engkau merantau, jangan lupa ada di kampung. Yang keempat yaitu pantun kepahlawanan. Pantun kepahlawanan yaitu pantun yang berisi semangat untuk melakukan perjuangan. Selain itu juga bisa menunjukkan jasa-jasa pahlawan. Contohnya, pergi ke danau melihat angsa, pemandangan indah sejukkan mata. Ibu Kartini pahlawan bangsa, pejuang emansipasi bagi wanita. Yang kelima yaitu pantun budi. Pantun budi adalah pantun yang berisi pengajaran untuk berbuat baik kepada orang lain. Contohnya, jika keladi sudah ditanam, jangan lagi meminta talas. Jika budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun pantun. Yang pertama, menentukan topik atau tema, misalnya tentang pertemanan. Kemudian yang kedua, memilih jenis pantun yang akan dibuat, misalnya pantun nasihat. Yang ketiga, menuliskan isi pantun terlebih dahulu, yaitu baris ketiga dan keempat pantun. Bunyi akhir pada baris ketiga berbeda dengan bunyi akhir pada baris keempat. Contohnya baris ketiga, jangan suka berbuat jahil, kemudian baris keempatnya agar tidak dijauhi teman. Kemudian selanjutnya membuat sampiran pantun yaitu baris pertama dan kedua. Harus diingat bahwa bunyi akhir sampiran harus sama dengan bunyi akhir isi pantun. Contohnya baris pertamanya pergi ke sungai membawa kail, baris keduanya tidak lupa membawa nampan. Kemudian yang kelima, menggabungkan sampiran dengan isi pantun. Setelah memastikan masing-masing baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan memiliki bunyi akhir yang sama, kita dapat menggabungkan sampiran dan isi pantun yang telah dibuat. Contoh sampiran dan isi pantun tadi jika digabungkan menjadi pantun yang utuh, yaitu pergi ke sungai membawa kail, tidak lupa membawa nampan. Jangan suka berbuat jahil agar tidak dijauhi teman. Kemudian jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan yang harus dijawab. Biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Contohnya, naik perahu keliling rawa, kayu dayungnya jangan sampai lengah. Coba tebak apa yang kubawa, kue bulat bolong tengah.
Yang kedua yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu yang membuat orang tertawa. Contohnya, jalan-jalan memakai sandal, berbekal roti dan keripik. Kakak tertawa terpingkal-pingkal melihat adik bajunya terbalik. Yang ketiga yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan pelajaran moral dan budi pekerti. Contohnya, pergi ke pasar beli semangka, rasanya manis, harganya murah. Jadi anak jangan durhaka, kelak akan hidup susah. Kemudian yang terakhir yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau pengibaratan. Pantun kiasan biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya, bunga krisan, bunga bangkung, hendak dipetik tanpa tangkai. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Demikian materi pantun dari Bu Emil, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.